Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan perubahan fisik berupa bertambahnya ukuran tubuh manusia. Dan masa pertumbuhan tidak bisa kembali lagi seperti semula. Contohnya, ukuran tubuh kita yang sekarang tidak bisa kembali lagi seperti saat kita masih bayi. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Namun, setelah dewasa pertumbuhan manusia berhenti. Sedangkan perkembangan tidak bisa dilihat dengan ukuran tubuh ataupun timbangan. Perkembangan ditandai dengan proses menuju kedewasaan. Contohnya, bayi yang baru lahir hanya bisa menangis. Tapi ketika bayi tersebut memasuki 2 atau 3 tahun, maka dia mulai bisa bicara. Apakah adik-adik mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Adik-adik bisa menanyakan informasi tentang berat badan dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, adik-adik juga dapat mencari informasi mengenai kemampuan dalam merangkak dan berjalan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Seperti pada gambar Edo, saat masih kecil, Edo kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah bertambah besar, tangan Edo lebih kuat untuk memegang tempat minum yang lebih berat daripada botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Gerakan kuat seperti saat kita mendorong meja. Sedangkan gerakan lemah seperti saat tangan kita memegang kapas. Ayo mencoba gerakan kuat dan lemah tangan dengan menari. Gerakan pertama, angkat tangan kanan, lalu kiri. Angkat tangan kanan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat, putar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima, acungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam, bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dengan gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Kemampuan kita semua mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, adik-adik baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Adik-adik juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Ayo kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Kakak contohkan, 1200 ditambah 2900. Ingat, penulisannya dibuat sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan sejajar dengan satuan, puluhan sejajar dengan puluhan, ratusan sejajar dengan ratusan, dan ribuan sejajar dengan ribuan.
Oke, kita hitung bersama. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Berikutnya 2 ditambah 9 hasilnya 11. Kita tulis satuannya, kita simpan puluhannya. Maka tulis satunya dan simpan yang satu lagi. 1 ditambah 1 ditambah 2. 1 ditambah 1, 2 ditambah 2, 4. Sehingga hasilnya adalah 4100. Berikutnya contoh yang kedua. 2465 ditambah 3208. Ingat, ditulis sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. 5 ditambah 8 hasilnya 13. Tulis satuannya dan simpan puluhannya. 13 berarti satuannya 3. Puluhannya 1, simpan satunya. 1 ditambah 6 ditambah 0, maka hasilnya 7. Lalu 4 ditambah 2 hasilnya 6. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Maka hasil dari penjumlahan 2465 ditambah 3208 yaitu 5673. Oke adik-adik, untuk 3 soal berikutnya silakan adik-adik coba kerjakan secara mandiri. Hello kids, how are you today? In this video, we are going to learn about things in the classroom. Di video kali ini kita akan belajar tentang benda-benda di dalam ruang kelas. Anak-anak, kalian pernah lihat ya benda-benda di dalam ruang kelas kalian, seperti meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Kalian pernah lihat kan? Nah, kali ini Mr. Syihab akan menjelaskan kepada kalian nama-nama benda di dalam kelas dalam bahasa Inggris. Langsung saja ya anak-anak. And now I want you to listen and repeat after me. Dengarkan dan tirukan ya anak-anak. Things in the classroom. Benda-benda di dalam ruang kelas. Desk. Desk. Table. Table. Chair. Chair. Whiteboard. Whiteboard. Blackboard. Blackboard. Door. Door. Window. Window. Map. Map. Painting. Painting. Calendar. Calendar. Clock. Clock.
fan, fan. Computer, computer. Duster, duster. Broom, broom. Dustpan, dustpan. Nah, anak-anak, itu adalah nama-nama benda di dalam ruang kelas dalam bahasa Inggris. Kalian ingat-ingat ya. Kalian bisa putar lagi videonya supaya kalian benar-benar paham.